Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak yang saya sayangi. Bagaimana kabarnya kalian untuk hari ini ya? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dan juga Bapak harap kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Anak-anak sekalian ya, pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas mengenai sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Maka untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem perkembangbiakan pada hewan. Jadi akan kita bahas mengenai sistem perkembangbiakan pada hewan. Sedangkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini, maka diharapkan kalian akan dapat yang pertama, menjelaskan macam-macam perkembangbiakan pada hewan. Dan yang kedua, diharapkan kalian akan dapat menggolongkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan seksual. Dengan yang ketiga, diharapkan kalian akan dapat membedakan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis yang tidak sempurna. Dan yang keempat, yaitu kalian dapat menjelaskan teknologi perkembangbiakan pada hewan yang ada pada saat sekarang ini. Nah, anak sekalian ya, akan kita bahas yang pertama mengenai sistem perkembangbiakan pada hewan. Nah, pada sistem perkembangbiakan pada hewan akan kita bahas ada 4 hal. Yang pertama adalah mengenai perkembangbiakan aseksual pada hewan. Yang kedua yaitu mengenai perkembangbiakan seksual pada hewan. Yang ketiga mengenai perkembangbiakan hidup pada hewan. Dan yang keempat adalah mengenai teknologi reproduksi pada hewan. Kita mulai saja ya. Mulai yang pertama mengenai perkembangbiakan aseksual pada hewan. Anak-anak, kalian sudah mengetahui mengenai ya, perkembangbiakan seksual dan aseksual. Nah, pada kemarin sudah pada manusia, pada tumbuhan. Sekarang adalah perkembangbiakan aseksual pada hewan. Aseksual artinya apa? Yaitu perkembangbiakan yang tidak didahului dengan pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadinya apa? Perkembangbiakan ini tidak didahului dengan adanya fertilisasi. Lalu dengan cara apa hewan berkembangbiak dengan cara aseksual ini? Yaitu yang pertama adalah dengan cara pertunasan atau membentuk tunas. Yaitu apa? Ditandai dengan munculnya tunas atau tonjolan pada tubuh pada induknya yang akhirnya apa? Akan menjadi individu yang baru. Contohnya apa? Yaitu pada tumbuhan hidra dan obelia. Obelia spesies yaitu bagian dari jenis ubur-ubur. Nah, itu yang pertama dengan cara pertunasan atau membentuk tunas. Perkembangbiakan yang kedua yaitu dengan cara fragmentasi. Fragmentasi itu apa? Yaitu cara perkembangbiakan aseksual dengan menggunakan potongan tubuh. Ya, itu apa? Contohnya pada cacing pipih atau planaria. Jadi pada planaria ini, kalau kalian potong-potong, planaria tidak mati, tetapi nanti malah setiap potongannya akan tumbuh menjadi individu yang baru. Jadi cara perkembangbiakan ini disebut dengan cara fragmentasi. Cara yang ketiga yaitu dengan partenogenesis. Apa partenogenesis itu? Yaitu perkembangbiakan pada hewan yang pada sel kelamin betinanya untuk menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Jadi tidak usah dibuahi, tidak ada fertilisasi, tetapi sel kelamin betina akan
dapat tumbuh menjadi individu yang baru. Contohnya pada apa? Yaitu contohnya pada lebah dan kecoa. Di anak-anak sekalian ya, di perkembangbiakan aseksual pada hewan ada 3 jenis. Yang pertama perunasan, yang kedua dengan cara fragmentasi, dan yang ketiga adalah dengan cara partenogenesis. Kita lanjutkan ya pada perkembangbiakan seksual pada hewan. Nah, ini adalah kebalikan dengan aseksual. Jadi perkembangbiakan seksual yaitu perkembangbiakan yang didahului dengan adanya proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Artinya apa? Jadi terjadi fertilisasi atau pembuahan. Di fertilisasi yaitu merupakan peleburan sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau sel telur. Di fertilisasi ini antara sel sperma dan ovum akan menghasilkan sigut dan sigut berkembang menjadi embrio. Berdasarkan cara perkembangbiakan dan kelahiran embrionya, hewan itu secara seksual dibagi menjadi 3 jenis. Jadi dari perkembangbiakan hewan secara seksual ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Apa itu ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Nah, ini pengertiannya, yaitu ovipar yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Nah, kalian di lingkungan kalian tentu banyak, kalian apa saja kira-kira hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar ini? Ya, sebutkan di lingkungan kalian. Nah, ini banyak. Jadi bangsa unggas, ya, aves, nah itu jadi seperti burung, jadi ayam, itik, dan lain sebagainya. Itu kan bertelur. Dan yang kedua adalah dengan cara vivipar, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Ya, jadi yang hewan yang melahirkan ini terutama pada kelompok mamalia, yang menyusui. Juga banyak ya kalian di lingkungan kalian ya yang termasuk vivipar. Contohnya yang melahirkan yaitu misalnya sapi, kerbau, kuda, jadi kambing, dan lain sebagainya banyak lagi. Dan yang ketiga adalah perkembangbiakan dengan cara ovovivipar. Yaitu apa itu? Yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Loh, kok bisa bagaimana? Nah, itu karena apa? Embrio pada hewan itu berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Jadi seakan-akan ya dia itu masih seperti telur, tetapi embrionya sebetulnya sudah berkembang, tetapi masih di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur dan embrio itu siap untuk menetas, maka setelah menetas baru dikeluarkan dari tubuh induknya. Jadi seakan-akan dia melahirkan. Ini disebut dengan cara ovovivipar. Contoh dari hewan-hewan yang berkembang biak dari ovovivipar yaitu antara lain misalnya kadal, ya sering kita jumpai ya kadal, salamander, dan juga jenis ikan yaitu ikan pari, ikan hiu, kuda laut, dan beberapa ular. Nah, misalnya ular piton, ular buah, ular sanca, yaitu termasuk hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Anak-anak sekalian ya, jadi ini tadi perkembangbiakan hewan yang secara seksual itu ada 3 jenis, yang pertama yaitu ovipar, yang kedua adalah dengan cara vivipar, dan yang ketiga dengan cara ovovivipar. Anak-anak sekalian yang saya cintai ya, lanjutkan mengenai perkembangbiakan ya, perkembangan ya, juga hidup
hewan, perkembangan hidup hewan. Jadi hewan itu seperti juga makhluk hidup yang lain akan berkembang dari mulai telur, kemudian menetas menjadi sampai menjadi individu yang sempurna, yang dewasa. Nah, perkembangbiakan ini pada hewan ya disebut namanya adalah metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Yaitu metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Ini disebut metamorfosis. Pada hewan ya ada dua jenis metamorfosis, yaitu yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Artinya apa? Pada tahapan-tahapan metamorfosis itu setiap fase atau setiap tahap itu mengalami perubahan bentuk tubuh yang berbeda-beda. Jadi tahapan-tahapan pada metamorfosis sempurna ini ya mulai dari telur, kemudian berubah menjadi larva, larva berubah menjadi pupa, dan pupa berubah menjadi imago. Pupa, jadi pupa itu hewan remaja, dan imago itu adalah hewan dewasa. Jadi ada 4 tahap, telur, larva, pupa, dan imago. Kemudian jenis metamorfosis yang kedua itu metamorfosis yang tidak sempurna. Itu bagaimana bahwa bentuk hewan muda itu sama atau mirip dengan hewan dewasa. Jadi tahapnya mulai dari telur, ya, telur berubah menjadi nimfa, nimfa berubah menjadi imago. Jadi dari telur berubah menjadi nimfa itu adalah hewan muda, ya. Jadi dan imago adalah hewan dewasa. Jadi dari ini maka kalian bisa membandingkan melihat antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ya, yang termasuk metamorfosis sempurna ini contoh-contoh hewannya misalnya yaitu sudah ada katak, misalnya kupu-kupu, juga nyamuk, lalat. Nah, itu termasuk hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Kemudian hewan-hewan yang termasuk mengalami metamorfosis tidak sempurna antaranya adalah belalang, ya, juga kecoa, ya, itu juga mengalami metamorfosis tidak sempurna. Anak-anak yang saya sayangi, jadi kalian sudah bisa membedakan sekarang ya antara bagaimana metamorfosis yang sempurna dan yang tidak sempurna. Itu adalah mengenai perkembangbiakan atau perkembangan hidup pada hewan. Ya. Kemudian selanjutnya akan kita bahas mengenai teknologi reproduksi pada hewan. Anak-anak sekalian ya, manusia untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk dari sumber hewani baik daging, telur dan lain sebagainya akan berusaha kuat mungkin untuk apa? Menghasilkan produk hewan yang unggul. Nah, artinya bagaimana? Dengan cara yang misalnya biaya produksi yang murah, tetapi dihasilkan hewan yang unggul dengan mempunyai kualitas yang tinggi, baik kualitas daging, susu, telur, dan sebagainya. Maka manusia berusaha menciptakan suatu teknologi atau cara untuk mencapai tujuannya itu. Maka di sini akan dibahas mengenai teknologi reproduksi ini. Apa yang kita dapat dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kita tahu semuanya ya. Yang pertama mengenai inseminasi buatan. Apa itu inseminasi buatan? Yang secara umum ya kalian tahu dengan nama adalah kawin suntik. Nah, kawin suntik itu termasuk apa? Teknologi reproduksi pada hewan. Karena apa? Dengan kawin suntik itu ya nanti akan diharapkan dihasilkan keturunan yang kualitasnya lebih bagus daripada induknya.
Jadi biasanya ya yang kalian lihat di lingkungan bahwa sapi betina yang lokal nanti akan disuntik atau dimasukkan cairan sperma dari bibit-bibit yang unggul, misalnya sapi Brahman atau sapi metal. Yaitu diharapkan nanti keturunannya atau anaknya ya menjadi sapi-sapi yang unggul juga, sehingga dapat menghasilkan daging yang lebih banyak, ya, daging kualitasnya lebih tinggi. Ini adalah dengan cara inseminasi buatan atau kawin suntik. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara cloning. Apa itu cloning? Jadi cloning itu adalah merupakan cara reproduksi hewan dengan memperoleh keturunan yang identik. Namanya identik itu sama persis dengan induknya. Loh, bagaimana caranya? Yaitu dengan mengambil satu sel dari induknya nanti ya yang dikembangkan pada alat tertentu dengan teknologi tertentu, sehingga dari satu sel itu akan dapat berkembang dan berkembang sehingga akan membentuk individu baru yang sama persis dengan induknya. Ya, ini teknologi yang modern ya, yang sudah ditemukan oleh manusia, yaitu dengan cloning. Itu hanya mengambil sebuah sel saja akan dapat berkembang menjadi individu baru yang sama persis dengan induknya. Nah, jadi kita mengenal sekarang ya, kalian mengenal bahwa teknologi reproduksi pada hewan yang harus kalian kenal ada dua, yaitu dengan cara kawin suntik atau inseminasi buatan, yang kedua adalah dengan cara cloning. Anak-anak sekalian yang saya sayangi ya, dengan tadi pembahasan kita untuk kali ini yaitu mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Saya harapkan dengan penjelasan Bapak kalian menjadi jelas ya. Jadi dan juga sudah tahu sekarang bagaimana jadi yang kita bahas mengenai mulai dari perkembangbiakan pada hewan, jenis-jenisnya apa saja, kemudian perkembangbiakan yang secara aseksual, secara seksual, juga mengenai metamorfosis dan sampai teknologi reproduksi pada hewan. Nah, di akhir pertemuan kali ini ya seperti biasa nanti kalian mengerjakan tagihan atau tugas ini, ada buku tugas seperti biasa, dan selanjutnya dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan. Anak-anak sekalian ya, terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran pada kesempatan hari ini. Saya harapkan kalian tetap semangat dalam belajar, selalu menjaga kesehatan, kebersihan. Semoga kita tetap sehat selamanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.